Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa atas waktu dan tempatnya untuk saya menyampaikan terkait rilis penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Jadi KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah seprindik, yaitu nomor 13 sampai dengan 17 untuk 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik agensi iklan, yaitu Saudara ID, pemilik agensi Arteja, Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Kemudian Saudara S adalah pemilik agensi BSC dan WSBE. Kemudian Saudara SJK, pemilik agensi CKMB dan CKSB. Terus saya sedikit jelaskan kepada teman-teman media semua bahwa di tahun 2021 sampai pertengahan 2023, Bank Jabar Banten ini merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Korsek sebesar kurang lebih 409 miliar yang digunakan untuk biaya penayangan iklan di media TV, media cetak maupun media online yang bekerja sama dengan 6 agensi tadi yang saya sebutkan. Jadi 3 orang tadi itu masing-masing memiliki 2 agensi yang memenangkan sebagai pihak vendor yang menerima pekerjaan penempatan iklan oleh Bank Jabar Banten. 6 agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB 41 miliar, kemudian CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari proses penempatan yang dilakukan oleh 6 agensi tadi, seperti biasa modus terhadap pemakaian uang tersebut dilakukan dengan tidak kesesuaian antara pembayaran yang dilakukan oleh BJB ke agensi dengan agensi kepada media yang ditempatkan iklan tersebut. Jadi dari 409 tadi yang ditempatkan dipotong dengan pajak ya, kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar. Hanya kurang lebih 100-an miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap kurang lebih 100 miliar tersebut. Namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. Adapun penggunaan uang tersebut memang di BJB ini ada suatu
dari hasil penyidikan yang kami laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang non-budgeter. Jadi Dirut Bank Jabar yaitu Saudara YR bersama-sama Saudara Widi ini melakukan kerjasama dengan agensi tersebut untuk bersepakat bagaimana untuk memenuhi dana non-budgeter tersebut. Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Adapun beberapa PMH yang telah kami temukan terhadap perkara ini adalah Saudara YR selaku Dirut bersama-sama dengan Widi Hartarto yang di sini adalah dia PPK-nya terhadap proses pengadaan barang dan jasa penempatan iklan tersebut, mengetahui dan memang sengaja menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana budgeter sehingga penunjukan mereka pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Bank Jabar Banten terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Dirut dan PPK mengatur pemilihan siapa-siapa agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Di sini tentunya para agensi juga telah sepakat sehingga mereka bersama-sama dengan para pihak BJB yaitu Dirut dan kepimpinan divisi Kursek melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.